Cuma kita nggak tahu nih berapa RPM yang muter gitu karena itu tuh Captiva muter, Captiva turun. Oke, halo semuanya, kembali lagi di Farid Hanif dan kali ini kita mau nanjak ke Rinomati, ngetes itu tuh Innova Zenix Hybrid ya. Kan sekarang jadi FWD, yang tadinya RWD, terus jadi monokok yang tadinya leather frame. Apakah kemampuan menanjaknya berkurang atau sama aja atau bahkan lebih? Dan kita nanti akan bawa Innova Diesel Matic buat jadi perbandingan. Nah, tapi sebelumnya kan mobilnya kotor banget, kita mau cuci dulu nih pakai ini. Ini mesin HL tipenya QL 1200 ya. Ini pressure-nya bisa sampai 105 bar dan flow-nya itu 8 liter per menit. Jadi kencang banget, tapi lihat dong, bentuknya kompak ya. Cuma segede gini doang. Nggak yang biasa kan suka segede gini ya. Ini kecil, kompak, dan dia punya garansi yang bagus karena mesin HL ini di tiap-tiap kota besar itu udah ada dealernya. Jadi kalau misalkan ada masalah tinggal bawa aja. Dan dia ini dipakai buat usaha juga bagus karena emang lihat dong, dari bentuknya aja dia kayak industri grade gitu ya nggak sih? Oh, besi semua. Dan dia ini nggak cuma bisa buat bersihin mobil doang, bisa buat bersihin karpet, bersihin AC, dan lain-lain. Nah, termasuk juga ada beberapa aksesorisnya dan paling gue suka adalah buat bersihin kolong. Nanti kita akan demokan ya. Yuk kita cuci dulu mobilnya. Nah, kita akan cuci mobil Innova Zenix ini dengan mesin HL Jet Cleaner QL 1200. Dan juga kita pakai foam lens ini yang berfungsi mengubah cairan sabun menjadi busa tebal seperti ini. Dan yang paling gue suka ini nih, sasis washer. Jadi kita bisa bersihin kolong mobil kayak gini nih ya caranya, tanpa kita harus angkat-angkat mobilnya ke atas. Hah? Nanjak nggak kita? Iya, bentar dulu. Kita cuci mobil dulu bentar. Nah, enak nyuci di ini aja, nggak ribet. Tempat cuci mobil, tinggal bayar, kolong bisa dicuci. Ini bisa nyuci kolong juga. Ini kita bukan pakai las sembarangan, ini namanya mesin HL. Keren ya, ini juga bisa pakai foaming kayak di tempat cuci steam. Nih, dengar suaranya. Nggak berisik kan? Bener-bener. Terus Mesinnya pressure-nya juga kayak ini ya, sama kayak di tempat cuci steam. Tuh. Gitu. Jadi, udah dikasih sabun, ya, kotorannya rontok. Tuh, bersih kan? Tadi kan demek banget tuh. Bener. Nggak bikin baret-baret halus kalau kita kasih sabun terus gosok-gosok kan. Kalau pakai ini karena dia ada pressure-nya, tuh, kotorannya rontok sendiri ke bawah. Nggak perlu gosok-gosok nih ya. Nggak perlu gosok-gosok. Tuh, ini kolong juga sama tuh. Bersih banget. Ada debu-debunya nggak ada yang nempel. Dan kita bisa atur seberapa kencang pressure-nya. Oh. Karena ada beberapa bagian di mobil-mobil modern itu yang nggak boleh kena pressure kenceng. Iya benar. Yang suka cepat rusak. Contohnya kamera nih di bagian bawah sini nih. Oh. Ini kalau kena pressure kenceng bisa pecah. Oh gitu ya? Bisa. Dan itu kejadian banyak tuh dulu zaman awal-awal pertama kali ada kamera 360. Jadi nggak perlu ngolong nih ya? Yang ngolong biar mesinnya aja. Oke, siap. Canggih nih alatnya. Ini baru lihat nih, alat steam ada kayak ginian nih, roller kayak gini. Nah, Wah, asik terus, banget nih. nanti dia akan Aduh. Jadi buat kolong kita tinggal masuk aja kolong. Biar alat yang ngolong. Nggak ribet ya, nggak mesti pakai lift, ngangkat-ngangkat. Jadi bisa sampai dalam loh. Tuh. Oh iya benar. Tuh. Benar juga. Asik nih. Jadi si mobil di rumah itu nggak kayak dulu. Benar. Pakai mesin HL, tinggal geser lagi. Kolong bersih nih mah. Jadi walaupun nyuci di rumah, kolong juga bisa bersih nih ya. Yoi. Cuma atasnya doang nih. Jadi kita akan langsung berangkat jalan. Soalnya kita udah sewa mobil Innova Diesel. Kita akan adu mobil yang hybrid sama yang diesel dengan RWD dan FWD. Seberapa enak sih dipakai buat nanjak? Nah, kita akan adu sekalian tuh. Mana yang menurut kita paling enak, paling enteng, dan kita akan coba tanjak di berhenti ini. Oh, diberhentiin dulu. Berhenti dulu. Dia kuat apa enggak? Iya. Nah, jadi stay tune terus karena kita akan ke Cinomati. Nah, ini pasukan sudah kita jemput semua. Cuma satu orang nggak bisa datang. Sebenarnya kalau Innova ini kan bangku belakangnya bisa buat 3 orang ya. Jadi biasanya kalau yang lain tuh 2 orang, ini belakangnya 3 masih bisa nggak di belakang? Bisa. Bisa ya?
Dan di baris ketiga itu emang bener-bener disiapin ada 3 tuh seat beltnya. Nah, cuma kan 1 orang nggak bisa, jadi kita di sini berenam aja ya. Dan nanti di sana kita akan ketemuan sama rental mobilnya yang pakai Innova diesel. Kita adu tanjakan. Oke, kita sekarang ke Cinomati dulu dan nanti kita akan cek bagaimana rasanya di sana. Oke, udah siap? Siap. Oh, siap. Jadi kalau di total berarti berapa ya satu mobil ini ya? Kalkulator. Ya. Gua 88. Buka kartu semua. Ada 80. Ya kan udah dibilangin. 88, 110. Berapa? 120. 120. Lu 120, 110. 120. 120. Tambah? Oh iya bener. 90. 89. Hah? 89 saya. 82 tuh. Sambil jalan ya. Iya, boleh. Tambah 562,5. 562. Waduh lumayan ya. Setengah ton lebih. Setengah ton. Udah gitu sebenarnya masih bisa 1 orang lagi tuh. Tapi kalau kayaknya kalau gede-gede di belakang bertiga sempit ya. Sempit sih, Iya. sempit. Sempit ya. Kalau Rahmat tadi Kalau kurus-kurus bisa lah. kurus-kurus. Ya. Nah, itu lihat tuh depan begitu tuh. Ya ini tanjakan tuh ekstrim banget sebenarnya. Cuma kalau di video kenapa kelihatannya biasa aja ya. Sampai dikasih itu ban-ban di pinggir-pinggir. Karena banyak yang blong. Banyak yang blong atau mundur kali ya. Ya. Ini dibanding yang diesel ya gue belum tahu sih, belum pernah bawa Innova diesel sih ya. Cuma kalau Palisade sih enteng ya. Ini agak berasa sih beratnya ya. Gak langsung yang gereng gitu loh gasnya. Tuh lihat tanjakannya begitu. Naiknya beng. Kayak di atas kita berapa mobil tuh. Kita tuh udah berapa mobil ya bawa ke sini ya. Mobil listrik pernah. Nggak ada problem sih, gampang sih buat ininya. Cuma emang lebih agak terasa berat ya nariknya ya. Tuh nih kayak gini nih. Ini berasa sih beratnya sih. Cuma kita nggak tahu nih berapa RPM yang muter gitu karena ya itu tuh Captiva muter, Captiva turun. Jangan. Kuat ya? Nggak kuat, nggak kuat. Harus lubang kiri ya, Mas. Karena itu yang paling serem memang di situ. Diambil ancang-ancang dulu kan. Ambil ancang-ancang dulu. Wih, ada batu. Gas. Ini sih banyak yang bilang berhenti dong di sini. Gua sih nggak berani ya. Resiko banget. Terlalu ekstrim di sini. Heeh. Tapi dong pentum dikit ya. Saja nggak apa-apa. Berat sih berat. Berasa ya? Berasa. Dari tadi kan kita naik mobil ini belum pernah mesinnya sampai sekencang ini kan suaranya kan. Iya. Gerum banget. Ini kalau kita berhenti di sini, nah ini nih yang paling parah. Ya, di sini tuh di video-video Innova aja banyak yang nggak naik di sini. Nah, ini terpaksa jadi melambat nih. Banyak yang jaga juga ya. Oh iya banyak yang jagain tuh. Captiva diesel gimana tuh ya? Ada suara ngung gitu apa ya? Di depan. Iya. Iya kan? Tadi kan nggak ada ya? Nggak ada. Kayak ada suara kipas nyala. Apa ini? Wih, Motornya. tuh suara apa tuh? Ada suara itu. Suara ban tadi denger nggak di belakang? Enggak. Nah ini juga naiknya lumayan nih. Gas. Gas. Kalau nggak gas, kita nggak dapat momentum. Nah kalau di sini kita mungkin tes stop and go kali ya. Ini nggak se-ekstrim yang tadi nih. Oke, kita rem. Kok auto hold-nya nggak nyala sih? Oh mati ya. Tuh. Tunggu ya. Oh berat banget ya. Berat ya? Berat banget. Tapi naik. Berat banget. Jalan. Ya pelan banget tuh, itu udah gua gaspol loh tadi. Oh, gaspol tadi ya? Gaspol. Emang berat. Emang berat tapi bisa aman. Sama dia nggak berdecit sih, traction ini ya bagus. Tapi ya ini ketolong sama mesin listriknya sih, karena mesin listrik kan torsinya gede. Nanti kita coba ya di titik situ pakai diesel. Nanjak apakah sama beratnya? Cuma ini kayaknya kalau di tempatnya tanjakan yang paling ekstrim tadi itu yang banyak yang gue bilang Innova aja di video tuh suka bisa nggak naik gitu loh, yang RWD diesel.
Captiva aja tadi mundur lagi cari ancang-ancang kan. Atau enggak juga kita kan nggak tahu yang mesinnya sehat atau enggak itu mobil kan. Ke mobil kita soalnya. Oh ini kan mobil masih baru. Jadi se ekstrim itu guys, kalau ada yang komen, wah itu mah kurang ekstrim, kurang ini. Coba dulu kesini dan rasakan. Karena emang di video kelihatannya ya biasa-biasa aja. Kalau lihat aslinya, buset ini tanjakan. Bunyi itu. Iya, gua ngegasnya agak dalam tadi. Habis ini kita naik yang Innova. Habis ini udah nggak ada yang tanjakan ekstrim lagi nih. Tadi di situ doang yang ekstrimnya. Terus perhatiin ya, tadi kan 16,6 ya km per liter. Pas naik jadi 16,1 km per liter. Turunnya, ini pasti baterainya full ntar pas sampai bawah. Kita pakai gigi paling bawah aja. Ini kita masukin ke mode manual. Jadi meskipun dia CVT dia bisa ini juga ya. Masukin mode manual. Tuh. Dia ngisi terus, belum udah setengah kan. Nanti sampai bawah biasanya penuh. Udah gitu kalau dia kepenuhan, dia akan ngebuang dengan cara dia muterin si mesin listriknya. Tapi nggak attach ke CVT. Lucu deh. Gue pernah soalnya kayak gitu. Mobil hybrid dipakai turun gunung, baterainya penuh, kepenuhan, sama dia malah dibuang, mubazir. Tapi tetap sih ininya nggak seberapa engine brake-nya ya. Jadi kita tuh pakai remnya juga agak banyak nih. Ini jalan sedikit dia pakai baterai, sama sekali mesinnya tidak hidup. Kayaknya Captivanya nyerah deh, tadi dia kayaknya puter balik soalnya nggak kelihatan lagi. Tadi dia nggak nyusul kita kan ya? Enggak. Pasan juga nggak ketemu. Jalan cuma lewat situ doang kok. Tapi memang ini jalan banyak alternatifnya. Jadi kalau emang nggak penting-penting amat ya, apalagi kalau bawa keluarga, mendingan jalan lewat sini. Nah tuh lihat tuh penuh baterainya. Nah, kalau penuh kita bisa pakai EV mode. Nah, kalau mobil begini kita pakai AC sama nggak pakai AC itu ada bedanya ke performa. Kenapa? Karena dia masih pakai kompresor yang ngikut ke mesin. Jadi diputernya dari putaran mesin. Kalau yang mobil hybridnya Toyota itu dia pakai kompresornya elektrik. Jadi nyala atau mati itu nggak ada ngaruhnya ke mesin. Diputernya sama motor listrik. Oh ya ini kerasa sih lebih enteng sih, nanjak gini aja cuma 1500 rpm tuh. Yang tadi di sana tuh nanjak udah berat banget gitu kan. Tuh 1500 hampir ke 2000 ya. Santai. Tetap torsinya mesin diesel juara. Padahal ini mesin dieselnya standar. Kalau yang udah modifan pasti lebih enak lagi ya. Ganti udah pakai remap gitu kan. Ini Vision Mythic. Tapi Zenix itu dilihat dari spion belakang keren banget ya. Kayak Land Cruiser gitu tuh gak sih? Gantengnya sih Paul. Apalagi warna silvernya tuh ternyata silvernya silver steel gitu, keren. Nah, nyantai, tenang, aman. Aman jaya. Dan rasa beratnya tuh nggak ada gitu. Kayak santai aja gitu naiknya. Kalau mobil bensin pasti udah rasanya udah berat banget. Kuat sih kuat, kan kita juga udah pernah coba naik expander gitu ya. Dan lain-lain kuat, cuma berat aja. Kalau ini bener-bener rasanya enteng, nggak ada beban. Padahal kita bebannya udah setengah ton ya. Yang baru kayaknya lebih agak mabuk ya dibanding yang ini ya. Iya kenapa ya? Ya yang ini keras kali bandingannya ya. nggak ngerti, yang ini nggak terlalu mabuk rasanya. Oh ini mulai agak turun gigi dikit karena butuh tenaga lebih ya. Emang ini bagian yang paling berat sih. Di sini agak terasa berat juga ternyata. Oh ternyata nggak seenteng yang gue kira sih. Di titik yang ini dia rasanya juga berat. Cuma mobil yang bensin lebih berat lagi tuh yang hybrid. Tadi kita berhenti di mana ya? Nah ini kita berhenti, kita gas. Gak ada hit start assist ya, lupa. Tapi berat sih. Berat. Agak mundur sedikit tuh bikin ngilu. Ya memang Innova yang ini tuh masih jadul banget ya. Sebenarnya dibandingkan dengan Innova yang sebelumnya,
yang masih pakai 2KD ini lompatan teknologi udah lebih banyak. Cuma tetap aja kayak yang tipe G ini masih standaran banget. Ya, tapi kalau disuruh pilih buat nanjak-nanjak bagusan mana? Yang diesel apa yang lama? Yang diesel apa yang lama? Yang diesel apa yang hybrid? Tetap buat nanjak lebih enak yang diesel dibanding yang hybrid. Sip, kita sudah puncak dan sekarang kita mau putar balik. Berasa ya? Putar baliknya berat dan radius putarnya nggak sebagus yang Zenix. Jadi kalau untuk handling dan kawan-kawannya sih tetap bagusan si Zenix kemana-mana. Ini juga transmisinya 6 percepatannya masih agak terasa kasar ya pas turun gigi ya. Nah sekarang kita kan turunan nih. Nah, berisik ya suaranya ya. Iya, berisik banget ya engine brake-nya. Tadi kita naik yang hybrid tuh kayak kedap banget ya suara mesinnya ya. Kayaknya tuh sebenarnya Innova ini tuh nggak kedap-kedap amat suara kolongnya, cuma gara-gara suara mesinnya berisik jadi kerasanya kolongnya nggak kerasa kali ya. Suara mesinnya berasa banget ya. Ini RPM 1500 aja berasa ya. Cuma ini engine brake-nya lebih berasa sih. Yang tadi tuh Zenix itu walaupun udah masuk gigi 1 tapi tetap rasanya masih itu ya. Masih nggak berasa engine brake-nya. Jauh. Dan rasanya habis dari Zenix ke sini tuh ini kayak lebih pendek gitu ya. Tuh, lihat. Ayla kesusahan tuh. Wah, mundur, nggak kuat kan? Nggak bisa dia. Tuh, lihat. Emang seberat itu. Dia kalau ngambil dari sini nggak dapat itunya ininya, momentumnya harus turun lagi kayaknya. Makanya gue bilang gue nggak berani berhenti di situ sih, di paling ini, karena ngetes itu oke, tapi bego jangan. Oke, kita baru aja sampai, udah selesai. Kesimpulannya memang ya diesel lebih unggul ya, walaupun Innova hybrid lebih nyaman, lebih bagus ya. Kalau misalkan kita nanjak gitu suara mesinnya lebih halus, nggak ada getaran-getaran aneh. Tapi memang kalau untuk tenaga tetap aja Innova diesel torsinya lebih ada ya. Yuk kita tukeran dulu yuk. Nah sekarang kita kembali ke Innova Zenix. Lebih enak sih ya. Berasa ya kayak kita naik yang satu generasi lebih maju gitu. Suspensinya lebih enak, getaran mesinnya hilang gitu ya. Tapi not that bad juga sih Innova lama sih. Jadi meskipun ada yang baru, kalau menurut gua Innova lama tetap masih enak gitu loh. Bukan berarti jadi jelek banget, itu enggak. Ini Google Maps ya kadang-kadang ya. Lihat tuh jalannya tuh. Beneran kita off-road beneran dong ini. Rabas. Luar biasa. Anjak lagi. Iya. Ya, ini nggak masuk. Ini nggak masuk. Nggak bisa dong. Nggak kebayang nih nyasar. Ya. Jalannya kecil begitu. Ini kanan. Hah? Serius nih? Kanan. Seriusan? Enggak dong, disuruh lurus. Nggak bisa bang. Nggak bisa lah. Sama orang. Bentar, gua turun dulu ya. Gua turun dulu ya. Kadang-kadang faster ya, nyesesat tuh nggak? Ini nggak tahu kita disuruh lewat mana ya, cuma jalannya jelek banget ya. Tuh lihat tuh kayak gitu. Reviewnya bagus ya? View-nya bagus di atas. Tapi ya ini suspensinya nyaman sih, empuk. Kalau jalan-jalan keriting gini ya, pelan-pelan gitu ya, gelombang. Tuh, dung. Lumayan lah. Enak kok, enak. Oke, akhirnya sampai juga di Obelix Hills. Ya, jadi itu aja video kita kali ini ya. Next, kita apain lagi nih mobil? Kita mau tes apa lagi nih? Coba komen di bawah. Sampai jumpa di vlog berikutnya. Bye-bye.